Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya untuk rekan-rekan semuanya. Salam sejahtera selalu tentunya buat kita ya. Semoga untuk kesempatan kali ini kita dan juga ternak-ternak kita senantiasa diberi kesehatan dan juga kelancaran. Untuk pertemuan sore kali ini ya rekan-rekan semuanya, nanti kita akan membahas salah satu request dari rekan kita ya, yang kemarin menanyakan ke saya mengenai masalah waktu siklus produksi untuk indukan entok dalam satu periode. Maksudnya dari masa kawin ya sampai masa pemulihan atau masa mengerami ya, itu dibutuhkan waktu berapa hari. Nah, nanti akan kita bahas bersama ya, tentunya sesuai dengan apa yang saya ketahui. Untuk masalah siklus ini ya rekan-rekan semuanya, untuk indukan ini bisa menghasilkan DOE itu harus melalui 4 tahapan. Yang pertama adalah masa kawin, yang kedua adalah masa bertelur, dan yang ketiga adalah masa mengerami, yang keempat adalah masa pemulihan. Nah, di masa-masa ini ya tentunya memerlukan waktu untuk beberapa hari ya bagi indukan-indukan tersebut di dalam melakukan proses siklus produksi ini. Nah, untuk yang pertama mengenai masalah masa kawin ya, biasanya untuk indukan endok itu memerlukan waktu kurang lebih sekitar 10 hari ya untuk melakukan proses perkawinan. Mungkin di dalam tenggang waktu 10 hari ini ya rekan-rekan semuanya, dalam sehari mungkin untuk indukan tersebut ya bisa melakukan proses perkawinan beberapa kali. Nah, itulah mengapa untuk indukan ini ya hanya kita beri waktu sekitar 10 hari untuk bisa melakukan proses perkawinan. Yang berikutnya rekan-rekan adalah masa bertelur. Nah, di dalam masa bertelur ini biasanya untuk indukan itu sesuai dengan jumlah telur yang dihasilkan. Kita tahu ya bahwasanya untuk proses bertelur ini biasanya untuk indukan kita itu perharinya hanya bisa menghasilkan 1 butir telur. Nah, ini entah betul atau tidak ya, karena yang jelas kadang-kadang juga sering kita jumpai untuk indukan bertelur ini tidak rutin per hari, bahkan ada 2 hari sekali mungkin ya dalam melakukan proses bertelurnya. Nah, ini rekan-rekan semuanya kita bisa memberikan waktu ya yang umum saja, ini kita ambil tengah-tengah untuk waktu dalam proses bertelur itu kurang lebih sekitar 15 hari. Nah, di dalam masa 15 hari itu ya telur yang dihasilkan biasanya akan sesuai dengan jumlah harinya. Berarti untuk hari ya atau masa bertelur ini disesuaikan dengan jumlah telur yang dihasilkan. Barangkali di rekan peternak lain ya, mungkin untuk indukannya itu bisa bertelur sampai 20 ke atas ya, dalam artian 20 butir ke atas. Itu juga bisa dipastikan untuk harinya juga mengikuti untuk jumlah butir telur. Nah, berarti untuk masa bertelur ini ya relatif ya rekan-rekan semuanya, tergantung dari indukan-indukan kita yang dimungkinkan ada indukan yang berkualitas sekali ya, sehingga bisa menghasilkan untuk jumlah telur itu yang luar biasa banyaknya. Nah, tapi untuk saya pribadi ya, kita ambil tengah-tengah saja, kurang lebih sekitar 15 sampai 18 butir telur. Selanjutnya rekan-rekan semuanya, kita masuk ke fase yang ketiga ini ya, yaitu adalah fase pengeraman atau waktu mengerami. Nah, biasanya juga untuk waktu mengerami ini ya dibutuhkan waktu sekitar 32 sampai 35 hari. Tapi ada juga ya mungkin untuk indukan-indukan yang bertelurnya banyak itu tadi bisa untuk masa mengerami ini molor sampai sekitar 37 hari. Nah, ini kenapa? Karena yang jelas untuk fase bertelur itu berkaitan erat dengan masa mengerami. Maksudnya untuk telur ya yang dihasilkan paling akhir oleh indukan kita itu tadi ya di dalam proses pengeraman memerlukan waktu yang condong agak lama. Makanya bisa kita lihat ya untuk rekan-rekan semuanya, di dalam fase mengerami itu untuk telur ya ketika waktu menetas itu jarang sekali yang bisa bersamaan. Nah, itu yang sering kami alami ya, ada mungkin yang bisa bersamaan,
1-2 hari ya tenggangnya. Tapi ada juga untuk telur-telur tersebut ya, yang waktu menetasnya itu tidak sama atau memiliki tenggang waktu yang beberapa hari ke depannya. Itu untuk masalah fase bertelur. Nah, sekarang kita masuk yang selanjutnya ya rekan-rekan semuanya, yaitu ke masa fase pemulihan. Dimana untuk indukan-indukan kita tadi itu ya, setelah habis mengerami, tentunya akan masuk ke masa pemulihan untuk selanjutnya melakukan fase perkawinan. Nah, untuk fase pemulihan ini ya, biasanya kalau untuk indukan-indukan yang normal atau yang produktif ya, itu biasanya membutuhkan waktu sekitar 2 minggu atau kurang lebih sekitar 12 hari. Tapi kalau untuk indukan-indukan ya yang agak tua ini, biasanya molor sampai mendekati 3 minggu. Nah, kita ambil untuk masa tengah-tengah ini aja ya. Untuk jumlah harinya kurang lebih sekitar 12 hari untuk indukan kita itu melakukan fase pemulihan. Nah, sekarang kita jumlahkan ya untuk waktunya ya rekan-rekan semuanya. Dimulai dari fase kawin, tadi kita bikin untuk harinya 10 hari ya. Dilanjut masa bertelur, kita kasih waktu tengah-tengah saja ya, 15 hari. Kemudian masa mengerami kita ambil tengah-tengah juga ini, sekitar 35 hari. Dan untuk masa pemulihannya ya, kita ambil sekitar 12 hari itu, sekitar 2 minggu ya. Berarti kalau kita jumlahkan untuk waktunya itu kurang lebih sekitar 72 hari. Nah, kalau dihitung secara bulan ya ini, berarti untuk satu indukan kita itu bisa menghasilkan DOE ya, dibutuhkan waktu kurang lebih sekitar 2,5 bulan. Nah, ini adalah untuk waktu ya, siklus produksi dari indukan-indukan kita untuk bisa menghasilkan DOE versi dari kami yang ada di kandang tor. Barangkali untuk rekan-rekan yang lainnya ya, tentunya mempunyai versi yang lain dan hal itu tidak perlu kita perdebatkan. Karena yang jelas ya, untuk peternak endok ini memang semua peternak ya, dalam artian rekan peternak endok itu mempunyai cara dan juga versi masing-masing. Yang perlu diingat ya untuk rekan-rekan semuanya, kaitannya dengan masalah hasil produksi ini tentunya akan sangat berkait sekali dengan masalah rangsum pakan. Manakala kita memberikan rangsum pakan yang berkualitas ya pada ternak kita itu, yang jelas untuk hasil yang kita peroleh pun akan bisa secara maksimal. Nah, mungkin itu ya untuk rekan-rekan semuanya, sedikit yang bisa saya sampaikan dan saya bagikan ya. Barangkali ada manfaatnya untuk rekan-rekan ya. Dan saya ucapkan banyak terima kasih sekali ini atas dukungannya. Semoga saja ke depan untuk channel kita ini bisa lebih berkembang dan juga bisa kita jadikan sebagai sarana belajar bersama ya di dalam menekuni usaha beternak endok. Tetap semangat ya untuk rekan-rekan semuanya. Ayo ternak gen kepenak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.